Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, para jemaah sekalian, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, asatizah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat semuanya yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah SWT kembali izinkan kita untuk sama-sama belajar di sini bersama Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi melalui kitabnya yang fenomenal, kitabnya yang sangat bersejarah, yaitu kitab Ar-Risalah. Mudah-mudahan ini menambah, menguatkan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Semoga semakin berilmu kita, semakin kuat iman dan Islam kita, dan semakin dekat kita dengan ajaran-ajaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan para ahli baitnya, keluarganya, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang mengikuti dan istiqomah di atas jalannya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kembali Imam Asy-Syafi'i melanjutkan masalah ikhtilafu al-hadis.
dalam kitabnya Risalah ini, tapi dalam bentuk yang lain. Kalau kemarin yang ikhtilafnya bersifat variatif, artinya tidak ada bertentangan dari sisi makna, tapi lafaznya saja yang berbeda, maka boleh memilih di antaranya. Dan Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah memilih riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena semua sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali kalau kita mengarang sendiri pula. Nah, kemudian masuk dalam qala rahimahullah ikhtilafur riwayati ala wajhin ghairi alladhi qablah. Terjadi ikhtilaf riwayat, tetapi tidak sama dengan bentuk pada riwayat sebelumnya. Artinya bukan sifatnya variatif. Kalau kemarin kan masalah salat khauf, kemudian masalah masalah tahiyat, kan sifatnya variatif. Sekarang enggak, kontradiktif, tapi masih bisa dikompromikan antara kedua riwayat tersebut, atau di jamak di antara keduanya. Berkata Imam rahimahullah taala, akhbarana Malik, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Malik, ya gurunya Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari Abu Abdullah al-Madani, imam Darul Hijrah, imamnya mazhab Maliki. An Nafi', dari Nafi', itu Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' maula Ibnu Umar adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in bila khilaf. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, juga salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, la tabi'u adh-dhahaba bil-dhahab illa mislan bimisl wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u al-wariq bil-wariqi illa mislan bimisl wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u shay'an minha ghaiban binajiz. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, jangan kamu menjual emas dengan emas. Jadi jual beli emas atau tukaran emas. Kalau namanya tukaran tapi namanya jual beli. Nah, karena jual beli itu ada dalam bentuk naqad, uang, ada dalam bentuk barang, istilahnya barter. Nah, beras misalnya dengan beras, kurma dengan kurma, apalagi gandum dengan gandum. Nah, emas dengan emas, jangan kalian jual emas dengan emas illa mislan bimisl, kecuali harus sama. Kalau emas biasanya ditakar apa ditimbang, Pak? Ini dicupak, digantang, ditimbang, karena memang timbangannya sampai ke mili-mili ya, gram gitu ya. Jadi kalau beras ditimbang, lebih berat seangin-angin, itu orang mesin. Tapi kalau emas enggak mau deh, harus pas. Nah, karena seangin-angin tuh banyak bawanya angin tuh, Bang. Disapu anginnya. Nah, jadi enggak bisa. Jadi timbangan yang paling apes itu memang timbangan
emas gitu. Kecuali orangnya curang, nah, tapi biasanya enggak. Jadi yang selalu dikir timbangannya timbangan emas. Dengan beras mungkin sekali beli sampai habis tidak pernah dikir orang. Tapi kalau emas setiap hari dikir itu timbangannya. Tidak rugi, tidak rugi penjual, rugi pembeli. Nah, taib apa namanya? Jangan jual emas dengan emas illa mislan bimisil. Kecuali sama. Tidak boleh berat sebelah. Artinya tidak boleh berbeda timbangannya. Taib wala tushiffu ba'daha ala ba'din. Asyaffu dalam bahasa Arab maknanya az-ziyadah wal fadl. Maknanya adalah tambahan dan melebihkan. Janganlah kamu menambah sebagian dari sebagian yang lain. Artinya harus sama. Sebenarnya ini penekanan aja lagi. Karena mislan bimislin kan sudah selesai tadi. Harus sama. Tapi supaya paham orang samanya apa ya Rasulullah. Ini kan banyak tanya masalahnya. Lah paham pun padahal masih banyak juga tanya. Jadi ditanyakan. Yaitu jangan ditambah sebagian dari sebagian yang lain. Tambah apanya? Ya tentu karena yang dibeli adalah beratnya. Kan berat yang jadi ukuran. Bukan warna kan? Kan bukan warna. Nah, ini agak pucat dikit ini. Enggak. Bukan warna yang ditengok orang, tapi adalah timbangannya. Kan ya, aku terima nikahnya si fulana dengan mas kawin. Hah? Sekilo emas, Masya Allah. Siapa tadi itu? Hah? Kalau saya punya anak perempuan saya nikahkan ya sekilo emas ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tua-tua pun tidak apalah, tua-tua keladi. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat sekilo ada. Oh mas Jawa. Kalau sekilo mas Jawa kecil sekali jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jangan ditambahkan sebagian dari sebagian yang lain harus sama. Jadi di sini tidak berlaku emas produk 99, ini emas produk 2009, ini produk 2019. Ya misalnya kita apa namanya dulu minjam emas tahun 2009. Sekarang 2024, beda harganya Ustaz. Beda harganya kan? Beda? Enggak. Yang berlaku tetap timbangannya sama. Kalau gitu rugi saya. Enggak, antum enggak rugi, bantu orang masa rugi. Ya tak? Yang kedua, emas itu kan tidak berkurang. Di mana ruginya? Ya tak? Di mana ruginya? Tidak, nilai uangnya beda, tapi nilai harganya sama. Tidak ada bedanya. Dulu antum beli kambing dengan 1 dinar, sekarang juga dengan 1 dinar. Tahun 2009 dulu kambing seekor berapa? 1.500.000 dengan 1 dinar. Sah? Sekarang 2.500.000 juga jadi saya tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Sebagian orang kan melihat fluktuatifnya harga mata uang. Rugi saya Ustaz. Kenapa? Dulu 2009 itu harganya sekian, sekarang harganya sekian dan sebagainya. Justru untung ada ya. Tambah angkanya, kurang nilainya. Kan ya, tambah harganya kurang nilainya. Dulu jarang orang pegang uang 1 juta. Iya Pak ya, gaji Pak Edi dulu pertama. 2A dulu berapa gaji? Lupa gaji pertama Pak. Saya tidak terlupakan gaji pertama karena memang tinggi sekali kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan ditambahkan dan jangan dilebihkan. Apapun alasannya tidak boleh dilebihkan. Wala tabi'ul wariqa bil wariq. Jangan pula menjual perak dengan perak illa mislan bimisl, kecuali harus sama. Kalau gitu, kalau nak membedakan, jangan dijual yang sejenis. Wala tushiffu ba'daha ala ba'dhin, jangan pula ditambah sebagian di atas yang lain. Taib. Ini satu syarat. Syarat kedua, wala tabi'u syai'an minha ghaiban binajiz. Jangan jual yang satu hadir, yang satu
ditunda. Artinya satu cash naqad, yang satu nanti. Berarti emas dengan emas harus langsung jual belinya. Harus langsung jual belinya. Yang dibilang nanti saya beli sekarang, nanti bayar emasnya 2 hari lagi saya serahkan. Enggak. Lalu gimana caranya? Biar boleh, ya pinjam, bukan jual beli. Jual beli uang rupiah, khususnya menjelang hari raya. Karena ada uang apa istilahnya? Uang kecil apa? THR. Nah, THR untuk anak-anak kan ya. Uang 20.000, 10.000, yang banyak adalah 2.000. Nah, gitu ya. Nah, dijual 20.000 uang baru dengan 22.000 uang lama. Halal apa haram? Haram. Tidak bisa. Haram. Karena apa? Harganya tidak berubah. Coba sekarang saya keluarkan uang lama dengan uang baru. Sama tidak harganya? Satu sudah lunyai, satu masya Allah baunya masih, aromanya masih. Ini harganya sama tidak? Sama. Kemanapun dibawa. Kalau gitu tidak boleh dibedakan. Nah, wala tabi'u syai'an minha ghaiban binajis. Jangan menjual salah satunya cash, salah satunya utang. Itu tidak dibenarkan. Ini riwayat yang pertama. Tidak boleh menambah, namanya riba al-fadl. Tidak boleh melambatkan, namanya riba an-nasi'ah atau riba nasa. Karena melambatkan terjadi riba, atau karena melebihkan juga riba. Menambahkan riba, melebihkan riba. Nah, melamakan ya, itu bahasanya. Itu bahasanya. Serius ini nanti saya pakai. Melambatkan. Melambatkan, bukan. Saya tidak tahu melamakan, betul itu ya. Nanti saya pakai istilah itu nanti saya. Melamakan. Apanya? Satu ditunda, satu sekarang. Itu yang maksudnya. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik. Nah, Malik ibn Anas, Imam Malik lagi. Taib an Musa ibn Abi Tamim, dari Musa ibn Abi Tamim al-Madani. Ini semuanya juga orang ulama-ulama di masanya. An Sa'id ibn Yasar, dari Sa'id ibn Yasar al-Ansari al-Madani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, masyhur. Nah, dengan gelar atau dengan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, punya kelebihan, didoakan Nabi alaihi salatu wassalam menghafal semua yang dilihat dan didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terlupakan lagi. Tapi walaupun begitu, apakah beliau berhenti murajaah, berhenti belajar? Enggak. Doa Nabi, orang kita kan enggak, asal sudah doakan oleh Habib, berhenti sholatnya. Asal doakan oleh Habib, tetap aja dengan maksiatnya, karena sudah dapat barakah doa Habib. Gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini bukan manhaj. Ya, kalau maksiat kita lakukan lalu dapat doa, hatta dari Nabi alaihi salatu wasallam misalnya, yang kita rata-rata dapat doa Nabi kita. Ada yang tidak dapat doa Nabi? Kita semuanya dapat doa Nabi SAW, lebih dari Habib. Nabi yang doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi waktu pagi umatku. Siapapun yang salat subuh berjamaah, kemudian menghidupkan subuhnya dengan zikir, tasbih, tahmid, atau belajar ilmu, dapat doa, atau dengan bekerja sekalipun, Allah berikan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kalau sudah dapat barakah dari doa Nabi, berhenti kita belajar?
Hah? Berhenti kita bekerja? Enggak. Atau berhenti kita maksiat? Iyalah, kalau maksiat ya berhenti, jangan teruskan. Walaupun saya sudah dapat doa Habib, misalnya doa dari Nabi SAW, diampuni dosa, otomatis saya lanjutkan dosa. Enggak. Harus berhenti. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau walaupun didoakan semoga Allah mengampuni Anda misalnya, semoga Allah mengampuni. Karena memang termasuk doa Nabi SAW juga, umat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat? Tentu yang minta ampun, yang meninggalkan dosa. Mentang-mentang sudah didoakan Nabi, umat Islam semuanya masuk surga. Harus melenggang aja lagi enggak ya? Enggak ada jaminan masuk surga semua, enggak. Jaminan masuk surga memang ada. Semua yang beriman masuk surga. Cuman ada yang dibersihkan dulu. Wih, gawat pembersihannya sih. Bukan kayak digosok dengan brus, tidak. Tapi dengan api yang panas. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Taib. An Sa'id bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinaru bid-dinar." Ad-dinaru bid-dinar. Dinar dengan dinar. Dinar itu uang emas. Dinar dalam ukuran di masa Nabi SAW setara dengan 4,2 gram emas. 4,2 gram emas. Satu dinar. Jadi satu dinar itu 4,2 gram emas. Kalau kita kan ukuran sekarang satu emas ya. Satu emas berapa? 2,5 gram. Satu emas 2,5 gram. Ada lagi istilahnya mayam. Mayam itu 10. Saya yang salah hitung. Karena memang tidak jadi maharnya dulu mayam. Iya, sempat hampir mayam juga ada maharnya. Jadi tidak jadi. Jadi saya tidak hafal. 3,5 ya? 3,3. Berarti kalau 10? 33 ya. Mahal punya. Ya subhanallah. Antum tahu rupanya. Iya, satu mayam itu 3,3. Tidak sampai 1 dinar ya. Iya, Bapak mayam juga dulu ya. Jangan seperangkat alat sholat kita sama ya. Seperangkat alat sholat. Itu pun sebagian ngutang masih. Sudah seperangkat alat sholat masih ngutang gitu. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dinar 1 dinar 4,2 gram emas, uang emas di masa itu, alat tukar yang berlaku. Wa dirhamu bidirham. Dirham dengan dirham. 1 dirham 2,5. 2,5. Berarti sama dengan 1 emas, ya. 2,5 gram sama dengan 1 dirham. Sejak dulu sampai hari ini sepertinya seperti itu. 1 dirham. Aywa, wala la fadla bainahuma. La fadla bainahuma. Tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya, harus juga sama. Ini menguatkan bagian pertama dari hadis tadi. Hadis Abu Hurairah ini menguatkan bagian pertama dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu riba al-fadl diharamkan. Riba al-fadl diharamkan. Riba yang ada kelebihan di dalamnya itu diharamkan. Baik. Kemudian Imam Al-Syafi'i rahimahullah menyebutkan lagi, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, an Humaid ibn Qais, dari Humaid ibn Qais. Humaid ibn Qais Al-A'raj Al-Madani. Al-A'raj Al-Madani masyhur. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr, salah satu tabi'in yang masyhur dengan hadis dan tafsir. Murid
Di antara gurunya adalah Imam Ibnu Abbas radhiyallahu dalam tafsir. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, itu Abdullah ibn Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi, annahu qala, dia berkata, Abdullah bin Umar salah satu juga dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Saya lupa tadi, Abu Hurairah adalah imamnya. Abu Hurairah secara mutlak dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia tidak sendiri meriwayatkan. Rata-rata diriwayatkan pula oleh sahabat yang lain. Sedangkan yang dia sendiri yang meriwayatkan itu tidak diriwayatkan oleh yang lain, hanya hitungan ratusan, sekitar 200 hadis lebih kurang. Selebihnya diriwayatkan oleh yang lain. Cuman terpisah-pisah. Kalau dia mengumpulkan riwayat itu ada padanya. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dia berkata, ad-dinaru bid-dinar. Dinar dengan dinar. Wad dirhamu bid-dirham. Dirham dengan dirham. La fadla bainahuma. Ini adalah tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Hadza ahdu nabiyyina ilaina. Ini adalah perintah Nabi kami kepada kami. Wa ahduna ilaikum. Dan ini pula perjanjian yang kami sampaikan kepada kalian harus ditepati. Tidak boleh ada riba al-fadl. Ini juga menguatkan riwayat pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bagian pertama di hadis Abu Sa'id. Kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis tentang riba al-fadl? Sebab nanti akan datang dari Ibnu Abbas, beliau menafikan adanya riba al-fadl, riba an-nasi'ah. Nah, akan datang dari Abdullah bin Abbas yang menafikan adanya riba inna berriba bin nasi'ah. Beliau hanya mengatakan riba pada nasi'ah. Riba kalau dilamatkan bayar riba, tapi kalau langsung tidak apa-apa. Makanya beliau menyebutkan hadis-hadis tentang tidak bolehnya riba al-fadl untuk menunjukkan bahwa riwayat ini kontra dengan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahkan dengan fatwanya Abdullah bin Abbas sendiri. Fatwanya Abdullah bin Abbas sendiri dan juga Usama ibn Zaid radhiyallahu anhum. Baik, nah hadis ini kata Syekh kata Syekh Ahmad Syakir Muhaqqiq, hadis ini sahih sekali. Tapi tidak diriwayatkan oleh imam hadis yang lain. Hanya ada dalam kitab Imam Malik, dalam kitab-kitab hadis. Dan dari Malik diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka masuklah ini min afradi Malik. Hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Malik rahmatullahi taala alaih. Subhanallah. Kalau sempat Al-Muwatta misalnya tidak sampai ke kita, maka hadis ini tak sampai ke kita. Maka Allah SWT Maha tahu bagaimana untuk menjaga agamanya ini. Tapi hadis ini ya, riwayatnya ini, riwayat yang lain sampai Ibnu Umar tadi, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian setelah itu Abu Hurairah. Nah, sekarang yang dia maksud adalah hadis dari Abdullah bin Umar ini. Nah, padahal murid Abdullah bin Umar yang paling kesohor adalah Nafi'. Tapi Nafi' tidak meriwayatkannya dari syekhnya yang ini. Subhanallah. Makanya kalau ada sebagian tidak mengetahui riwayat atau ilmu dari gurunya, tidak dijadikan sebagai patokan untuk menafikan orang yang ada ilmunya. Maka terkenallah istilah kaidah dalam ilmu, dalam usul, al-muthbit muqaddamun
ala nafi, yang mengiyakan didahulukan dari yang menafikan. Jelas ya? Yang mengiyakan didahulukan dari yang menafikan. Misal dia bilang, saya lihat tadi Bapak Edi di mana kalau pagi-pagi biasanya? Pasar atau di pasir? Pasar atau di warung? Masjid. Masya Allah, mantap. Lihat di masjid. Nah, tapi ada yang duduk belakang, saya tidak melihat Pak Edi di masjid. Mana yang kita dahulukan? Yang melihat. Antum tak melihat, tidak hujjah. Saya? Jelas ya? Atau ada yang mengatakan dia siqa, orangnya siqa dan uang siko. Orang siko. Nah, ya. Mengatakan saya setiap hari, setiap ada pengajian melihat Pak Edi ada di depan. Yang satu bilang saya tidak pernah melihatnya di depan. Yang mana yang dahulukan? Yang melihat. Sebab yang tidak melihat hadirnya hanya 2 kali sebukan. Kalau ini hadir setiap hari. Oleh sebab itu maka didahulukan al-mutsbit ala nafi. Ini berlaku dalam semua bab ilmu. Kalau ada orang yang mengatakan kami tidak tahu Allah di mana. Lalu yang lain mengatakan kami tahu Allah di mana. Mana yang dahulukan? Yang tahu daripada yang tidak. Yang tahu didahulukan daripada yang tidak tahu. Apa sebab? Yang tahu punya ilmu tambahan. Yang tidak tahu adalah kejahilan. Masuk kaji? Iya. Kalau ada yang mengiyakan Allah memiliki sifat ini, ada yang mengatakan kami tidak tahu dia memiliki itu. Mana dahulukan? Yang tahu, karena dia tambahan ilmu. Jelas? Nah, jadi sekarang Mujahid siqah meriwayatkan dari Ibnu Umar hadis ini. Lalu Nafi tidak meriwayatkan. Mana dia dahulukan bab ini? Mujahid, karena dua-duanya orang siqah. Nah, taib. Kemudian hadis ini sahih tapi tidak diriwayatkan kecuali dalam kitab Al-Muwatta, dan ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dalam Talkhis, kemudian Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Walaupun ada hadis-hadis lain banyak dari Ibnu Umar, tapi hadis yang dengan riwayat ini tidak ada dari Ibnu Umar kecuali di Al-Muwatta Imam Malik. Rahmatullahi ala jami'il ulama. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa rawa Utsman wa Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan, wa Ubadatu ibnu Samit. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu juga meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nahya 'aniz ziyadah. Nah, yaitu larangan untuk menambah bizahabi bizahab, dalam jual beli emas dengan emas, yadan biyadin, dan mesti yadan biyadin, mesti cash, mesti naqad. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, tapi tidak sanadnya tidak bersambung, tapi Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, wa bihadzal ahadits na'khudz, wa qala bimithli ma'naha al-akabir min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aktsarul muftiyin. Begini tertulis. Pada umumnya aktsarul muftin. Aktsaru al-muftin, karena ia bertemu ya di dalam lisan orang Arab berat, makanya mereka menghazafkan satu ya-nya, dibaca dengan muftin. Tapi yang al-muftiyin ini yang terdapat dalam naskah Imam naskah kitab Ar-Risalah ini, bil buldan,
Dan makna hadis ini itulah yang dipakai oleh akabiru ashabi Rasulillah, sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsarul muftiyina bil buldan, dan sebagian besar mayoritas ahli fatwa di berbagai negeri Islam. Itu pendapat jumhur jamaahir. Akhbarana Sufyan, lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan versi lain, makna lain. Dia sudah tetapkan riwayat yang pertama ini bahwa riba ada pada al-fadl dan ada pada an-nasi'ah. Sekarang dia meriwayatkan yang hanya menyebutkan riba nasi'ah, yaitu dengan melambatkan menyerahkan. Akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, imam ahli hadis dan fikih di Hijaz di masanya, annahu sami'a Ubaidullah ibn Abi Yazid, bahwa dia mendengar Ubaidullah ibn Abi Yazid. Ibn Abi Yazid salah seorang rawi Al-Makki dan juga thiqah, yaqul, dia berkata, sami'tu ibn Abbas, saya mendengar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, habrul ummah wa turjumanul Quran, yaqul, berkata, akhbarani Usamah bin Zaid, saya mendengar Usamah ibn Zaid ibn Harithah Al-Kalbi, yaitu hibbu Rasulillah, anak hibbu Rasulillah, yaitu kekasih hati Nabi, anak kekasih hati Nabi, itu Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu hamba sahaya Nabi, lalu dimerdekakannya sehingga diangkat jadi anaknya sampai akhirnya dibatal. Dulu dikenal dengan Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah turun ayat ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan menisbatkan ke ayah-ayah mereka, maka serta-merta Nabi memerintahkan dan melaksanakan, melarang masyarakat menyebutnya dengan Zaid bin Muhammad, tapi kembali ke Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Usamah adalah anak dari Zaid bin Harithah, disebut hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah, yang disayang Nabi, anak dari yang disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamar riba fin nasi'ah, riba itu hanya berlaku pada nasi'ah, yaitu melambatkan, menyerahkan apa yang dijual. Sedangkan melebihkan asal cash maka dibolehkan. Misalnya saya emas dengan emas 2,5 gram. Karena emas lama, emasnya Bapak masih muda beli ya kan, maka saya tambahkan misalnya 200.000. Boleh apa tidak? Menurut riwayat ini boleh, asal diserahkan langsung. Ya dan biar. Tapi kalau menurut yang pertama, jamaahir ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya itu tidak boleh. Jelas bedanya? Jelas bedanya kan? Nah, kalau apalagi pakai kalimat al-hasr, innama, hanya berlaku. Innama riba bin nasi'ah, hanya berlaku pada an-nasi'ah. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa akhadha bihadza Ibnu Abbas. Hadis ini menjadi pegangan Ibnu Abbas. Pegangan Ibnu Abbas wa nafaru min ashabil makkiyin, dan sekelompok murid-muridnya dari Makkah. Artinya yang ikut madrasah Makkah. Karena madaris fikih dan hadis dulu ada madrasah Makkah, Ibnu Abbas sebagai apanya? Madrasah Kufa, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada madrasatul Madinah, Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Nah, min ashabil makkiyin wa ghairuhum, dan selain mereka. Ada juga yang memakai hadis itu, innamar riba fin nasi'ah.
Qala, berkata Imam Syafi'i, faqala li qa'il, ada yang bertanya kepada hadzal hadis mukhalifun lil ahadits qablah. Hadis ini berbeda, bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Umar, hadis Ubadah bin Samit, sah? Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, apakah hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya? Qultu, saya katakan qad yahtamilu khilafaha wa muwafaqataha. Kalau menurut saya bisa bertentangan, bisa tidak. Imam Syafi'i ingin menjadikan bahwa ini bisa bertentangan atau bisa tidak, karena masih bisa ditafsirkan dengan bertentangan atau tidak bertentangan. Seperti apa beliau mengkompromikan kedua riwayat ini, insyaallah coming pada pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana supaya ketemu jawabannya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Ini pada iklan apa? Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara